baris pertama ada import mat yang digunakan untuk menggunakan fungsi matematika seperti log yang akan digunakan untuk menghitung pH, larutan asam dan basa. Di sini ada data awalnya, di mana ada daftar senyawa atau list mulai dari nama, jenis, dan konsentrasinya. Ada juga massa atomnya yang disertakan. Selanjutnya yaitu merupakan fungsi untuk menghitung pH larutan, yaitu apabila if jenis sama dengan asam, maka akan dihitung dengan rumus minus log 10. Kemudian jika elif jenis basa, maka akan dihitung dengan rumus 14 plus log 10 konsentrasi. Kemudian koma 2 di belakang return round 14 plus log 10 konsentrasi itu digunakan agar perhitungan akan diperhatikan hingga 2 angka desimal. Kemudian return jika jenis larutan tidak asam atau basa, maka fungsi akan memberikan pesan bahwa jenisnya tidak valid. Yaitu merupakan fungsi untuk menghitung berat molekul sebuah senyawa. Nanti pada awalnya pengguna akan diminta memasukkan simbol elemen seperti H atau O atau C atau yang lainnya seperti yang tertulis pada codingan massa atom pada di atas, kemudian dan atom yang akan dimasukkan. Kemudian berat tiap elemen akan diambil dari data massa atom, kemudian dihitung berdasarkan jumlah atomnya. Kemudian ketika pengguna mengetik selesai, maka program akan berhenti dan meminta input dan menampilkan total berat molekul. Kemudian jika elemen tidak ditemukan, maka akan program memberi pesan error. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk menampilkan daftar senyawanya. Yang pertama ini ada def, menampilkan daftar. Terus jika di daftar senyawanya nggak ada, maka akan di print daftar senyawanya kosong. Sedangkan ini sampai ke bawahnya itu fungsi untuk menampilkan daftar dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada juga fungsi untuk menambah senyawa, di mana fungsi ini kita disuruh menginput nama senyawanya, yaitu input masukkan nama senyawa. Tapi jika nama senyawanya sudah ada dalam daftar, maka akan di print senyawa sudah ada dalam daftar. Namun jika belum, maka kita akan disuruh menginputkan jenis senyawanya, asam atau basa. Lalu juga konsentrasi dalam bentuk float atau desimal. Terus kalau udah bakal muncul print senyawa berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada fungsi mencari senyawa, di mana di sini ada input, kita disuruh memasukkan nama dari senyawanya yang sudah ada di dalam daftar senyawa. Jika nama tersebut tidak ada di dalam daftar senyawa, maka akan muncul tulisan print senyawa tidak ditemukan. Selanjutnya ada juga fungsi untuk mengurutkan senyawanya, yaitu kita disuruh memilih untuk mengurutkan senyawanya itu dari nama, jenis, atau konsentrasinya. Jadi ini ada 3 kriterianya. Jika kita menginput salah satu dari mereka, maka misal nama, kita inputin nama, berarti nanti yang keluar bakalan nama dari senyawanya mulai dari huruf A hingga Z. Jadi urut dari alfabet A hingga Z. Sedangkan jika kita menginputkan angka lain dari 1, 2, 3 ini, maka akan muncul tulisan pilihan tidak valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu merupakan fungsi menu utama. Ini merupakan menu yang akan ditampilkan kepada pengguna. Fungsi ini menggunakan sebuah loop yang akan berulang terus-menerus sampai pengguna akan memilih untuk keluar pada opsi ketujuh, yang berarti akan berhenti. Kemudian fungsi ini akan menampilkan opsi yang tersedia, yaitu opsi 1 menampilkan semua daftar, 2 untuk menambah, 3 mencari, dan seterusnya sampai ke 7. Kemudian jika pilihan yang satu, maka akan memanggil fungsi tampilan daftar seperti opsi yang telah terlihat. Begitu juga dengan opsi kedua, opsi ketiga, dan sampai terus-menerus sampai opsi ke-6. Dan jika
memilih opsi ketujuh, maka akan keluar dari program dan menghentikan loop dengan break. Pilihan tidak valid yaitu bukan 1-7, maka program akan memberitahu pengguna bahwa input itu tidak valid dan meminta input ulang. Ya, sekian itu dari saya. Ini merupakan outputnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.